Dia juga berkata, kau jadi anak yang pintar ya, kau jadi orang yang soleh ya, kau jadi orang yang takut kepada bangsa dan takut kepada Tuhan. Itu semua ajaran dari seorang ibu. Selama 9 bulan sang ibu mendidik melalui keimanannya, sekalipun dia tidak melihat wajahnya seperti apa. Kalau saya melihat orang-orang sukses, baik yang di tingkat dunia maupun yang ada di level nasional, itu ternyata memiliki guru. Gurunya bukan berarti guru yang mengajar di sekolah-sekolah, ya, tetapi guru yang dia peroleh ketika dia mungkin lulus dari perguruan tinggi. Mungkin juga yang membimbing dia menuju ke karier tertentu. Nah, kalau saya perhatikan ketika Paskah yang belum lama berlalu, ada peresmian gereja di Bogor yang dihadiri oleh Menko Polkam, Kapolri, dan Wali Kota Bogor. Kedua tokoh Wali Kota Bogor itu mengakui bahwa Kapolri yang bernama Tito Karniawan itu adalah gurunya. Itu dia nyatakan di dalam sambutan dalam peresmian gereja di Bogor. Lalu sang Kapolri pun juga menyatakan bahwa Pak Mahfud MD itu juga gurunya. Nah, itu artinya dia mengakui bahwa pentingnya seorang guru di dalam menentukan karir seorang. Saya teringat pada salah seorang penulis buku tentang Psychology of Money. Itu dia memiliki 3 hal orang penting. 1, orang yang mendidik dia. Yang kedua, membimbing kehidupannya. Dan yang ketiga, mengilhami kehidupannya. Saya akan mencoba mengulas satu demi satu tentang ketiga hal ini tadi. Yang pertama, mendidik. Siapa sih yang mendidik seseorang pertama kali? Paling utama dan yang utama adalah orang tua si anak itu sendiri, si orang yang berprestasi pada kemudian harinya. Tapi dari kedua orang itu tentu ada seseorang yang lebih hebat di dalam mendidik perkembangan anak menuju ke karier berikutnya, yaitu seorang ibu. Pertama-tama ketika manusia belum lahir ke dunia, sang ibu sudah mendidik anaknya sekalipun masih ada di dalam kandungan. Ia mengelus-ngelus perutnya yang begitu besar, yang di dalamnya ada seorang anak kelak di kemudian hari. Dia juga berkata, kau jadi anak yang pintar ya, kau jadi orang yang soleh ya, kau jadi orang yang takut kepada bangsa dan takut kepada Tuhan. Itu semua ajaran dari seorang ibu. Selama 9 bulan sang ibu mendidik melalui keimanannya, sekalipun dia tidak melihat wajahnya seperti apa. Ya,
seorang ibu sudah mendidik. Jadi ada iman yang dipercayai bahwa anak ini kelak bertumbuh dengan baik. Begitu halnya begitu sang jabang bayi ini lahir, ibu pun terus mendidik. Dia mendidik melalui nyanyian, melalui ajakan bersenyum, melalui pujian-pujian, melalui cara membesarkan hati. Itu dilakukan secara terus-menerus. Dia juga mendidik anaknya untuk berlatih berjalan kaki, berlatih untuk makan. Bahkan setelah semakin gede berlatih membaca. Setelah itu ayahnya ikut-ikut mendidiknya. Itu dilakukan secara terus-menerus. Bahkan sampai usia sudah menikah, bahkan setelah menikah punya anak pun, si orang tua masih ikut serta di dalam mendidik anaknya. Yang kedua, yaitu pembimbing. Nah, kalau Anda yang pada saat ini memiliki gelar akademis sarjana atau magister, pasti Anda punya pembimbing. Pembimbing apa? Pembimbing di dalam menempuh studi akhir dalam bentuk laporan yang disebut skripsi ataupun tesis. Pembimbing itu luar biasa. Dia menuntun mulai dari menentukan tujuan sampai pada penulisan akhir. Dan pada saatnya pembimbing itu juga menyatakan Anda lulus bersama dengan penguji yang lain. Tapi bagi Anda yang tidak memiliki gelar akademis, bisa juga mencari pembimbing melalui orang-orang yang luar biasa. Apakah itu pendeta, apakah itu romo, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, apakah mereka yang disebut juga dengan motivator, bahkan juga seorang inisiator, dan mungkin juga seorang inspirator. Itu juga bisa dijadikan seorang pembimbing. Pembimbing dalam arti kehidupan. Nah, pembimbing ini perannya juga besar di dalam menentukan langkah-langkahnya. Saya secara pribadi di tahun 83 mencari 3 pembimbing juga. Yang 2 orang adalah orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Dia seorang kaliber di tingkat regional. Yang satu mengajarkan saya berusaha, yang satu mengajarkan saya untuk hidup menurut apa yang telah saya tentukan selama 1 minggu. Jadi yang memasak itu kehidupan setiap harinya ada jadwal 7 hari. Itu terus dilakukan siklus sampai berbulan-bulan. Keluar masuk kehidupan makan satu keluarga. Yang satu mengajarkan bagaimana berusaha. Misal bagaimana supaya tidak hancur gara-gara hujan. Itu ternyata ada caranya. Dan bagaimana mengirim barang yang begitu jauh. Dan yang ketiga, saya masih ingat betul dengan seorang dosen dari universitas yang ternama di Indonesia ini. Dia seorang psikolog, dia juga seorang tentara, mengajari saya, belajarlah 3 ilmu. Apa saja itu ilmunya? 1, psikologi tentang manusia. 2, sosiologi tentang apa itu? Sama tentang manusia. 3, antropologi tentang apa itu? Sama juga tentang manusia. Hanya kajiannya yang
berbeda-beda. Dan hal itu kenapa saya mencari pembimbing? Karena lulus sarjana bagi saya tidaklah cukup untuk melangkah di kehidupan yang serba luas. Ya, ada gelombang pasang surut di dalam kehidupan ini. Nah, dari pembimbingan itulah saya akhirnya menemukan jalan. 3 hal itu saya dalami sehingga saya memiliki pengetahuan yang cukup luar biasa di dalam kehidupan bermasyarakat, berkelompok dalam manusia. Nah, yang ketiga, pembimbing orang yang luar biasa di tingkat dunia itu adalah memiliki orang yang menginspirasi, orang yang mengilhami. Ini sangat penting sekali. Ya, orang-orang yang sangat mengilhami di dunia ini sesungguhnya sangat banyak. Kalau pada saat ini saya cenderung dengan orang yang disebut dengan Anthony Robbins. Dia luar biasa sekali. Ya, Anthony Robbins ini boleh dikatakan dia juga inspirator, dia juga motivator tingkat dunia. Untuk bisa mengikuti programnya dia, ternyata biaya yang dikeluarkan sangat luar biasa. Tapi Jakarta ternyata nggak pernah dipakai untuk beliau menginspirasi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang pengen terinspirasi oleh Anthony Robbins harus pergi ke Singapura paling dekat. Paling jauh ya Australia, Amerika, begitu. Nah, sampai saat ini inspirasi, ilham itu sebenarnya juga dapat dengan mudah dicari melalui buku-buku. Ada banyak buku pengembangan yang jumlahnya sangat luar biasa. Tinggal kita mau membaca buku-buku itu tidak. Pilih aja buku pengembangan. Apakah tentang pikiran yang tak terbatas? Apakah tentang pengembangan diri, gimana manusia menjadi super, menjadi pemilik kemampuan yang luar biasa, ataupun macam-macam. Tentang kesehatan juga ada, tentang keuangan juga ada, tentang berpikir positif juga ada. Intinya ada banyak sekali. Dan setiap buku yang berupa buku-buku pengembangan pastilah dapat menginspirasi. 30 tahun yang lalu saya selalu mendapat inspirasi dari buku-buku yang saya baca, dan dari inspirasi itu saya akhirnya menulis sebuah artikel, saya menulis teks-teks tertentu, lalu teks-teks itu saya kirim ke beberapa media, dan akhirnya saya mendapat penghasilan melalui naskah-naskah yang saya tulis. Nah, jadi sekali lagi ada 3 hal yang perlu kita lihat yang dapat membantu diri kita bertumbuh, berkembang sampai kemampuan yang di luar batas, yaitu adanya pendidik dari orang tua kita, pembimbing, ini juga dari orang lain yang kita anggap mereka luar biasa menurut diri kita, menurut pribadi-pribadi, dan yang ketiga, kita harus mencari orang-orang yang bisa mengilhami diri kita, menginspirasi diri kita, sehingga kita pun dapat melakukan apa yang diinspirasikan dan dapat mewujudkan apa yang ingin kita raih di dalam kehidupan. Oke ya, sampai di sini dulu.